Selamat pagi semuanya, perkenalkan, nama saya Firly Ramadhani dengan nomor NIM 290273241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Peran Pendidikan Berkualitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai yang kita tahu, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Atau mungkin bisa disebut pendidikan adalah fondasi utama. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan, nilai moral, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi fondasi penting bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan juga budaya suatu negara. Agenda pembangunan global yang dirancang oleh United Nations melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan utama yang tercantum dalam SDG 4. Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat. Dan implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Di berbagai daerah, akses pendidikan masih belum merata, ada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi ada juga yang masih kekurangan ruang kelas, teknologi pembelajaran, bahkan tenaga pendidik. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menyebabkan adanya kesenjangan digital di masyarakat. Selain tantangan tersebut, saat ini juga muncul permasalahan bahwa pendidikan masih sering dianggap sebagai prioritas pendukung dan belum menjadi prioritas utama dalam beberapa kebijakan, termasuk kebijakan BPP tahun ini. Jika pendidikan tidak dijadikan prioritas utama, maka dampaknya dapat sangat besar dalam jangka panjang. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi pembangunan fasilitas pendidikan, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan kualitas guru. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, saya merumuskan beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Pertama, bagaimana pendidikan berkualitas dapat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua, kami ingin mengetahui tantangan apa saja yang masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Ketiga, kami membahas solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih merata dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang keempat, kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas melalui wawancara dengan beberapa narasumber dari latar belakang yang berbeda-beda. Dampak yang dapat terjadi apabila pendidikan tidak dijadikan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Hasil wawancara tersebut, kami memperoleh berbagai perspektif mengenai pentingnya pendidikan berkualitas. Yang pertama, dari sudut pandang guru, pendidikan saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dalam penggunaan teknologi, pembelajaran, dan metode belajar yang lebih interaktif. Guru juga menjelaskan bahwa saat ini siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses belajar, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka dapat berkembang. Namun, guru juga menyampaikan bahwa masih ada tantangan seperti keterbatasan fasilitas pembelajaran dan tidak meratanya akses teknologi bagi siswa. Itu juga ada dari sudut pandang beberapa rekan kerja, pendidikan dianggap sangat penting karena membantu seseorang memahami prosedur kerja, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi kesalahan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja. Sementara itu, mahasiswa berpendapat bahwa pendidikan berkualitas sangat penting untuk masa depan dan perkembangan karir. Pendidikan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membantu membentuk karakter, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Secara keseluruhan, seluruh narasumber sepakat bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kesenjangan teknologi, dan perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Selain itu, kami juga melihat bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, kami menawarkan beberapa solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kompetisi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
Dan yang kedua, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Dan yang ketiga, ada pemerataan akses teknologi pendidikan. Yang keempat, kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Kelima, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia industri untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan merata. Jika pendidikan memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih besar, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat dan tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah tercapai. Setelah melakukan proyek dan wawancara ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Saya menjadi lebih memahami bahwa pendidikan berkualitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh nilai akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Saya juga belajar memahami sudut pandang yang berbeda mengenai pendidikan. Guru dengan sisi proses pembelajaran, pekerja melihat pendidikan dari manfaat dalam dunia kerja, dan sedangkan mahasiswa sendiri melihat pendidikan sebagai bekal untuk masa depan. Dan dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua.